Nah, saya masuk ke definisi organisasi ya. Apa arti organisasi? Siapa yang tahu? Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman, ya, baik di SLTA sebelumnya atau di SLTP sebelumnya. Mungkin ada sebagian yang pernah sudah menjadi pengurus OSIS, gitu ya, atau OSIM atau MM, ya. Ada yang pernah jadi ketua bahkan jadi organisasi-organisasi di tingkatan pelajar, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi saya yakin pian-pian itu sudah sebagian besarnya sudah memahami organisasi ini apa, gitu ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya nggak pantas saya tanyakan ke Bu Gantian ya, karena saya seakan-akan menanyakan sesuatu yang sudah hampir pasti dia tuh tahu gitu ya. Sama seperti menanyakan waman Nabi Yuka kepada Nabi Muhammad misalnya kan ya. Nah itu kan jelas sudah selesai ya gitu ya. Tapi nggak ada salahnya kan ya diulang-ulang gitu ya. Nah arti organisasi itu apa? Ekspektasi saya sudah tinggi ya dengan menyampaikannya tadi. Jangan sampai nggak ada yang berpendapat gitu. Ada silakan. Ya. Organisasi adalah suatu wadah atau tempat perkumpulan orang-orang yang ingin mencapai tujuan tertentu. Iya, wadah berkumpulnya orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu ya, atau tujuan bersama ya. Oke, tepuk tangan ya untuk rekan kita. Ya. Yang laki-lakinya ya, nah ini kan, makanya penting gitu ya. Iya, organisasi apa? Organisasi apa? Ayo. Ya. Nah, iya ini kan. Ini sebenarnya tahu ya, tapi mereka malu-malu gitu. Nah, itu ya masalahnya ya. Jadi laki-laki harus terlibat gitu ya, harus unjuk diri ya. Walaupun sedikit tapi harus terlibat ya, harus unjuk diri ya, tampil gitu. Jangan malu-malu ya. Saya yakin di kepala mereka tahu semua organisasi itu apa gitu ya. Tapi karena malu-malu, pertama mungkin itu, yang kedua bukannya kalian sombong ya, lah. Nah mungkin itu yang lebih pasnya ya, kalian sombong gitu ya. Kita dianggap orang tahu gitu ya. Oke, menghemat waktu ya, kita masuk saja ini pengertian organisasi menurut beberapa tokoh gitu. Saya tidak akan bacakan semua ya, saya langsung ke kesimpulannya saja. Nah, ya benar kata rekan kita tadi bahwa organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Maka ketika kita membahas, ya berulang kali ya, saya tidak apa-apa ya, karena ini masih demosda ya. Cukup nulisnya ya, cukup nulisnya. Ini nanti file ini saya minta panitia di share saja, ya. Ini di share ke grupnya Bu Gantian. Yang kedua, ini live di Facebooknya FKKM ya. Nah itu bisa diulang-ulang nanti dengan nonton di Facebooknya FKKM. Jadi tidak perlu catat ya, simpan aja sudah kertas bukunya, simpan aja. Ya tugas kita memahami ya, tugas kita satu saja ya, memahami. Tidak perlu catat dan memahami, nggak perlu. Ya tidak perlu mencatat dan memahami, tugasnya nggak perlu ya. Saya sederhanakan tugasnya, nggak perlu mencatat, hanya perlu memahami. Oke ya, supaya lebih fokus. Oke. Nah, dari semua pendapat tokoh-tokoh tadi gitu ya, atau ahli di bidang organisasi tadi, kita simpulkan menjadi ini. Dan kita sederhanakan lagi, maka ketika kita berbicara tentang organisasi, kita akan masuk dalam 3 unsur. Ketika ada 3 unsur ini, maka itu dikatakan sebuah organisasi. 3 unsur tersebut adalah 2 orang atau lebih bekerja sama, tujuan bersama. Jadi kalau ada 2 orang atau lebih bekerja sama, ada kerjasamanya, ya, ada tujuan bersama, maka itu dikatakan sebuah organisasi. Jadi kata-katanya seperti apapun yang rangkai nantinya, ya Anda rangkai nantinya itu nggak masalah. Yang penting itu masuk 3 ini, masuk 3 ini, 2 orang atau lebih bekerja sama, mencapai tujuan bersama. Nah, jadi ini sederhananya tentang apa itu definisi dari organisasi. Definisi yang sebenarnya ya, kalau kita definisikan berdasarkan katanya gitu, organisasi itu kan asal katanya itu kan organ yang ditambah dengan isasi gitu ya, maka organ yang berproses gitu ya. Organ yang berproses. Bagaimana misalnya organ-organ di tubuh kita ini ya, ada bermacam organ dan organ itu 2 atau lebih gitu kan ya. Mereka saling bekerja sama mencapai tujuan. Tujuan apa yang diinginkan oleh diri kita ya. Ketika kita mau makan, mau ngambil nasi misalnya kan ya,
Itu kan organ-organ kan bekerja sama untuk apa ya? Untuk mencapai tujuan untuk mengambil nasi dan makan tadi gitu ya. Nah, jadi itu adalah bagian dari definisi sebuah organisasi juga ya, di dalam konsep yang lebih sempit, yaitu diri kita sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, organisasi ya berdasarkan 3 unsur tadi ya terbagi menjadi organisasi formal dan juga organisasi informal. Sebenarnya 3 ya, ada organisasi formal, ada informal, ada non formal gitu kan ya. Nah, tapi yang non formal dan informal itu mirip-mirip saja ya. Cuma skalanya kalau informal itu skala formal, tapi yang apa? Yang lebih kecil ya, yang lebih sempit ya, yang mendekati non formal gitu kan ya. Nah, makanya saya kategorikan kedua saja. Biasanya ketika saya menyampaikan formal dan informal, maka yang non formal itu kita masukkan ke dalam yang informal saja gitu ya. Dan ketika dia punya aturan yang jelas, punya ADART dan lain sebagainya, ya maka dia dari yang tadinya informal bisa ke formal gitu kan. Nah, jadi 2 ini saja. Baik, langsung saja ya, saya nggak nanya dulu. Dan ini contoh-contoh organisasi formal ya, ada BEM, ada OSIS, ada perguruan tinggi dan lain-lain ya. Pokoknya kalau ada struktur yang jelas gitu ya, ada aturan yang jelas, misalnya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, ada peraturan organisasinya ya, dan yang jelas ya ada pengesahan atau SK-nya seperti surat pengesahan atau surat keputusan gitu ya, maka itu bisa dikategorikan organisasi yang formal gitu ya. Nah, ketika masuk dalam organisasi informal ya, ini bisa misalnya kita contohkan sebagiannya kelompok yasinan, arisan ya, belajar bersama dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya ada lagi ya, kayak misalnya memasakan gitu kan, itu non formal gitu ya, atau kayak kita bekerja sama untuk membangun pos kamling misalnya kan, itu kan ya itu sebuah organisasi juga ya, 2 orang kolektif bekerja sama mencapai tujuan. Atau pernah saya contohkan misalnya seperti mendorong gerobak gitu ya, ada yang menarik di depan, ada yang mendorong di belakang, maka 2 orang bekerja sama mencapai tujuan untuk mendorong gerobak tersebut gitu kan ya. Maka itu juga sebagai bagian dari proses organisasi gitu ya. Jadi itu sangat luas ya, tapi kita masukkan kategorinya menjadi formal dan informal saja gitu kan. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke ya, bisa dipahami? Ya walaupun agak cepat ya, saya maunya masuk ke yang nanti ya, karena yang itu yang kemarin juga ketinggalan kita bahas, gak terlalu banyak waktu ya untuk yang di semester yang lalu itu. Nah, ini konsep dasarnya saja ya. Nah, baru kita masuk ke sini ya, saya singgung sedikit. Ini ada pertanyaan, apakah FKKM itu termasuk organisasi? Masuk atau enggak? Masuk. FKKM ini masuk organisasi atau tidak? Masuk ya. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan, FKKM ini masuk organisasi formal atau informal? Formal. Oke. FKKM masuk organisasi dan FKKM ini adalah organisasi formal. Ini jelas ya, kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga sudah disampaikan kan di pramusta biasanya gitu ya. Nah, terus kita punya struktur yang jelas, kita punya aturan-aturan yang jelas juga, kita punya surat pengesahan juga gitu kan ya, diakui di perguruan tinggi, dan kita punya komponen-komponen, semua komponen untuk menjadikan kita sebagai organisasi yang jelas formal gitu. Makanya kalau ada yang mempersepsikan misalnya organisasi FKKM ini organisasi yang tidak formal, itu tidak benar adanya gitu ya. Hanya karena misalnya FKKM ini hanya ada di daerah misalnya, tapi tidak ada di kampus lain gitu kan. Nah, itu kan pola pikirnya mestinya harus kita balik gitu ya. Jangan sampai dia berpikir bahwa FKKM ini organisasi yang tidak formal atau organisasi yang remeh-temeh saja ya, karena hanya ada di daerah tapi tidak ada di kampus-kampus lain. Pola pikir itu harus dibalik. Ya, dibalik kenapa ya? FKKM ini adalah organisasi yang istimewa yang hanya ada di daerah dan di lain itu ada. Sehingga kita merasa spesial, merasa istimewa masuk organisasi ini yang tidak akan pernah bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang di luar dari daerah sana gitu kan ya. Jadi pola pikirnya itu kita ubah. Dan kita ini hanya satu-satunya di Indonesia ya, dan karena satu-satunya biasanya spesial. Makanya istri itu kalau satu-satunya spesial, gitu kan ya. Coba kalau ada laki-laki punya istri 4, yang mana yang spesial, gitu kan ya. Nah, artinya kan kita karena satu-satunya spesial. Coba lihat kalau ntar martabak gitu ya, itu yang paling spesial, yang paling gitu ya. Ya bukan yang arahnya spesial aja gitu ya. Pokoknya yang paling spesial di situ ya, itu malah jarang diulang orang di situ gitu.
nunggu, ada yang pesan dulu baru diulas gitu ya. Bedakan dengan yang biasa ya, yang biasa itu kali pesan kita sudah berhamburan gitu ya. Karena yang banyak itu biasa dan yang sedikit itu spesial. Nah, kita ini yang sedikit bahkan satu-satunya dan kita ini spesial. Jadi pola pikirnya itu harus diubah ya. Harus diubah. Oke ya, beruntung ya masuk di sini ya. Harus seperti itu gitu ya. Harus beruntung masuk di sini. Kalau perlu, kalau ada rekan-rekan yang misalnya masuk di kampus lain, ya hari ini di-share saja bahwa kita ikut Mosta di kegiatan FKKM ya, supaya mereka yang di sana itu kan tahu bahwa di sini ada FKKM dan di sana nggak ada FKKM gitu kan ya. Nah, jadi harus merasa beruntung, harus merasa istimewa ya, harus merasa kita lebih spesial gitu ya, karena kita hanya ada satu-satunya di Indonesia ya, bahkan dunia. Oke. Nah, saya masuk ke fungsi sebagai FKKM ini fungsinya apa gitu. Karena kita membahas tentang organisasi ya, saya masuk ke organisasi kita ini forum internal, orang-orang yang ada di sini adalah anggota dan juga calon anggota. Sudah sewajarnya untuk kita memahami FKKM itu fungsinya apa gitu ya. Walaupun kemarin mungkin sudah dibahas di dalam pramosta ya. Nah, FKKM ini fungsinya ya wadah berhimpun mahasiswa yang memiliki keinginan untuk mencapai cita-cita, pembinaan kepribadian, pengembangan wawasan dan pengabdian masyarakat. Jadi kalau dalam konteks organisasi tadi ya 2 orang atau lebih bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama ya, maka ada tujuan yang ingin kita capai di organisasi ini. Organisasi ini tujuannya apa gitu. Nah, atau kerjanya apa gitu. Jadi organisasi ini memiliki ya atau memiliki tugas gitu ya, untuk bagaimana supaya anggota ini bisa lebih tinggi ya harapan dan konkret untuk mencapai harapan, yang mana harapan itu dikategorikan sebagai sebuah cita-cita. Yang tidak masuk organisasi ini dan yang masuk organisasi ini, kita semua kan punya cita-cita. Tapi dengan masuk organisasi ini ya harapan untuk mencapai cita-cita itu lebih tinggi. Karena apa? Karena kita di sini mengerjakan hal-hal konkret untuk bagaimana jalan untuk mencapai cita-cita itu lebih mulus gitu. Memudahkan jalan untuk mencapai cita-cita tersebut. Jelas berbeda yang masuk organisasi ini dan yang tidak masuk organisasi ini. Jalannya lebih mudah untuk mencapai cita-cita ketika kita masuk di organisasi ini. Dan yang jelas dia harus punya harapan itu gitu ya. Jadi kalau hidup kita harus punya visi, ya harus punya cita-cita gitu ya. Cita apa? Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit ya. Itu kan waktu kita TK diajarkan ya, kayak gitu lah. Tapi kalau sudah mahasiswa ya bercita-citalah realistis gitu ya, yang memang bisa kita gapai gitu. Jadi kalau cita-cita ke langit dengan usia kita yang sekian ini ya kalau nggak realistis ya jangan dijadikan cita-cita ya, nanti susah gitu. Ya kalau ke bulan realistis lah gitu. Realistis lah kalau cita-cita ke bulan gitu. Tapi karena kita ini khairun nas anfa'uhum linnas ya, sebaik-baik manusia dan bermanfaat bagi manusia lainnya, ke bulan itu nggak ada manfaatnya gitu kan ya. Ngapain sih merasakan untuk menjajah bulan aja gitu kan. Ya ada manfaat yang lebih, misalnya kita membantu anak yatim gitu ya, membantu jompo gitu ya, membantu kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang tidak mampu untuk membayar biaya kuliah ya, membantu keluarga-keluarga yang memerlukan dan sebagainya. Itu lebih konkret, lebih realistis ya, daripada sebulan hanya menyuguhi untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa kita berhasil menjejakkan kaki kita di bulan gitu. Itu ya kurang manfaatnya lah gitu kan ya. Jadi ada yang lebih bermanfaat daripada itu. Nah, terus lagi pembinaan kepribadian. Di FKKM ini dilaksanakan kegiatan training kepribadian biasanya ya, dalam 1 tahun itu ada 1 kali lah minimal untuk training kepribadian. Ini kenapa dilaksanakan ya, karena itu merupakan bagian dari fungsi organisasi ini sendiri. Nah, terus lagi ada pengembangan wawasan gitu ya, dan pengabdian masyarakat. Ada pengembangan wawasan, makanya di FKKM biasanya ada rapat rutinan gitu ya, diskusi-diskusi rutinan ya, untuk bagaimana kita mengembangkan wawasan kita gitu. Terus lagi ada pengabdian masyarakat ya, biasa di FKKM juga bisa ke panti asuhan gitu kan ya, bisa bantu korban bencana banjir ya, kebakaran dan lain sebagainya, itu dilakukan karena itu adalah fungsi kita. Nah, terus wadah peningkatan kesadaran berpikir analis. Bedanya ya mahasiswa dengan siswa itu kan ada dalam cara berpikirnya gitu. Siswa terkadang hanya sampai kepada batas tahu gitu ya, sedangkan mahasiswa itu wajib sampai kepada batas paham gitu ya. Jadi ada perbedaan antara tahu dan paham. Siswa sekadar tahu biasanya cukup gitu kan ya. Kalau mahasiswa sampai kepada paham.
Nah, untuk mencapai paham itu ya, maka cara berpikir kita adalah cara berpikir yang analis ya, yang memikirkan secara mendalam gitu ya, dan menguliti lah satu-satu gitu ya. Kalau misalnya di sini ada ya tisu misalnya kan ya, orang yang sekedar tahu hanya tahu bahwa ini tisu gitu kan ya. Tapi sebagai mahasiswa kita nggak cukup hanya ketika ditanya ini apa, ini tisu gitu ya, nggak cukup gitu. Kita harus sampai pada misalnya tisu ini kegunaannya apa gitu ya. Kita jelaskan juga kegunaan tisu ini gitu ya. Atau tisu ini terbuat dari apa gitu ya. Kita jelaskan juga tisu ini terbuat dari apa. Atau misalnya dampak bagi lingkungan tisu ini apa gitu ya. Itu juga harus kita sampai kepada situ gitu ya. Jadi nggak cukup hanya sekedar ketika ditanya ini apa, ini tisu gitu. Itu siswa ya, itu pelajar. Dan kita mahasiswa nggak cukup hanya sekedar ketika ditanya ini apa dan kita jawab benda itu namanya apa, nggak cukup gitu. Makanya kita pun seperti itu ya. Ketika misalnya kita mengenalkan diri kita biasanya gitu ya, nggak cukup kan hanya sekedar memperkenalkan nama saja. Ya kan ya. Nah, atau misalnya ketika kita ditanya seperti ini gitu ya, apakah kamu sudah mengenali dirimu? Dan itu di training kepribadian kan kita kemarin bahas itu. Gitu. Apakah Anda sudah mengenali diri Anda? Gitu? Kalau kita jawab ya, terus buktinya apa Anda sudah mengenali diri Anda? Ya saya tahu nama saya, misalnya kan ya itu nggak cukup ya kalau mahasiswa ya, nggak cukup ya. Ketika kita ditanya nama kita siapa ya, kita harus tahu nama kita dan kita paham ya makna dibalik nama kita tuh apa. Bahkan tidak hanya sampai di sana ya, sampai arti nama gitu. Tidak hanya sampai di situ ya, kita juga harus tahu harapan dari nama kita tuh apa. Orang yang ngasih nama kita tuh siapa? Gitu. Orang yang ngasih tahu nama kita itu atau ngasih nama kita, memberi nama kita itu harapannya apa? Ya, kalau dikasih nama Soleh gitu ya, jelas harapannya supaya jadi anak yang soleh gitu kan ya. Ya kalau kan bisa sembahyang gitu kan ya, ada biasa puasa gitu kan ya, nama Soleh gitu ya. Ini kan tidak sesuai dengan harapan orang yang memberikan nama itu gitu ya. Nah itu jelas gitu ya. Atau dikasih nama Muhammad gitu ya, tapi gawiannya banyak yang tercela ya, atau maksiat gitu kan ya. Sedangkan Muhammad itu kan orang yang terpuji gitu kan ya. Nah jadi jelas ya harapan dari dikasih namanya itu kepada kita juga harus sampai pada itu gitu. Itulah bedanya ya ketika kita menjadi mahasiswa dan menjadi pelajar. Dan itu akan kita biasakan di organisasi ini. Berpikir seperti itu akan kita biasakan di dalam organisasi. Nah terus lagi ya, selain itu kritis ya, dinamis ya, tidak statis ya, tidak kaku. Terus lagi transformatif ya, yang mengarah kepada sebuah perubahan gitu ya. Tidak berpikir begitu-begitu saja, tapi harus inovatif dan sesuatu yang baru, yang baik kita harus diambil, dan sesuatu yang sudah baik kita harus dikembangkan gitu ya. Jadi tidak cukup hanya mempertahankan yang ada, tapi juga mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Nah terus lagi berorientasi ke depan dan persiapan kader kepemimpinan masa depan ya. Nah ini jelas ya, makanya biasanya di dalam kegiatan-kegiatan termasuk ini ya disampaikan soal kepemimpinan juga ya, supaya itu bagian apa? Karena itu bagian dari fungsi organisasi kita mempersiapkan kepemimpinan masa depan. Tapi jelas tidak cukup hanya disampaikan di dalam materi-materi kegiatan seperti ini. Bantian pun harus aktif setelah ini dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang di luar kegiatan formal seperti ini ya, supaya ini bisa dicapai. Nah terus lagi wadah berbagai kegiatan mahasiswa ya, inilah uniknya FKKM di Daerah Amuntai ini. Kita tidak bermaksud membanding-bandingkan ya, tapi UKM biasanya khusus menangani program-program khusus gitu. UKM yang ada di kampus biasanya saya nggak bicara di daerah saja ya, di luar biasanya UKM itu khusus menangani kegiatan-kegiatan atau program-program khusus gitu. Ada yang ke bagian kesehatan misalnya khusus ke bagian kesehatan saja, ada yang ke bagian pers misalnya khusus ke bagian pers saja gitu. Ada yang ke bagian misalnya khusus ke bagian sana saja. Tapi kalau FKKM bedanya ini berbagai kegiatan mahasiswa ya. Jadi bebas kan memprogramkan apa saja bisa dilaksanakan FKKM gitu ya. Jadi kalau misalnya mau pengembangan minat bakat misalnya bisa ya FKKM dilaksanakan. Pengembangan kepribadian bisa dilaksanakan ya. Soal kepemimpinan, menumbuhkan jiwa kepemimpinan bisa di sini. Mau bahas kewirausahaan ya bisa di sini, nggak harus masuk ke UKM kewirausahaan juga gitu ya. Semuanya bisa kita lakukan di sini ya, dan itu adalah bagian dari fungsi kita juga. Makanya pian-pian yang hadir di sini kalau nanti sudah jadi anggota lulus di kegiatan ini juga bertanggung jawab untuk bagaimana organisasi ini bisa memberikan banyak manfaat untuk orang-orang, yaitu terutama manfaat untuk anggotanya sendiri. Oke.
Saya cukupkan ya untuk yang ini. Kita lanjutkan. Ini kewajiban anggota, tidak perlu lagi saya sampaikan ya, karena sudah kemarin ya, jelas sudah ya. Karena orang-orang yang tidak menyetujui ADART biasanya ya, disarankan atau diarahkan untuk tidak mengikuti MOSTA. Jadi yang mengikuti MOSTA ini yang sudah setuju dengan ADART FKKM biasanya. Yang nggak setuju, yang nggak sepakat biasanya nggak perlu ikut MOSTA. Nah, kayak ini sudah yang perlu saya sampaikan. Nah, saya masuk ke sini. Ada 6 langkah efektif menjadi anggota terbaik dalam berorganisasi. Karena saya bicara kepada para anggota, gitu ya, maka saya akan bicara bagaimana menjadi anggota yang baik, bahkan menjadi anggota terbaik di dalam sebuah organisasi. Jadi kita semua ini kan statusnya anggota, gitu ya, terkecuali saya lah kira-kira ya. Tapi kalau mau dikategorikan anggota kehormatan, ya jadi anggota juga, gitu kan? Iya, kadang kan ada di organisasi biasanya di anggota kehormatan, gitu ya, anggota badan kehormatan ya, anggota juga lah bahasanya seperti itu, gitu ya. Tapi saya kalau sebagai mahasiswa kan nggak sebagai mahasiswa lagi, karena FKKM itu forum kerja dan kawan mahasiswa, ya saya bermasalah di mahasiswanya, gitu ya. Makanya saya ditempatkan di pembina, gitu ya. Nah, di pembina. Oke. Langkah yang pertama. Jadi ketua ini masih anggota juga. Dia anggota yang diberikan amanah untuk menjadi ketua. Jadi ada jabatan tambahan untuk menjadi ketua. Yang misalnya jadi sekretaris FKKM saat ini, dia juga anggota ya. Status murninya dia FKKM sebagai anggota, tapi dia diberi amanah jabatan sebagai sekretaris ya, untuk mengurusi organisasi ini. Ya. Jadi semua itu anggota gitu ya. Posisinya sebagai anggota. Jadi jangan ada yang merasa di organisasi demokratis seperti FKKM ini seperti jadi penguasa gitu kayak, tapi enggak lah, ketuanya enggak ada tipikal ini ya. Enggak ada tipikal jadi ini ya, penguasa yang ini ya. Penguasa yang otokratis lah seperti itu enggak ya. Walaupun otokratis kadang-kadang diperlukan. Baik, yang pertama perjelas visi. Perjelas visi. Pertanyaan saya gitu. Apakah Anda sudah dikasih tahu ya visi dari organisasi kita ini apa? Kalau tadi saya kan bicara visi. Visi atau tujuan dari organisasi kita ini apa? Sudah atau belum? Dikasih tahu. Sudah atau belum? Ya. Kan yang nggak boleh catat kan cuma di materi ini gitu ya. Saya yakin yang kemarin-kemarin kan boleh catat gitu ya. Nah, ayo, ada nggak dibahas atau diberitahukan tujuan untuk mengikuti organisasi apa? Tujuan dari FKKM ini apa? Ada nggak? Ada nggak? Jujur ya, kalau nggak ada, nggak perlu malu atau ini ya, takut sama pengurusnya gitu ya. Ada atau enggak? Ada. Ada nggak dikasih tahu tujuan FKKM ini apa? Ada, benar ya? Bukan karena takut ya? Iya. Apa? Oh ada perkenalan organisasi ya? Iya. Harus tegas dong ya. Kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada nanti saya jadi pikiran negatif juga ke para pengurus kan. Pikiran nggak ada yang nyampaikan. Nah, visi organisasi itu harus jelas ya. Kita mau masuk ke dalam organisasi ya, maka visi organisasinya itu harus jelas. Kita pun paham visi organisasi itu kemana. Maukah pian masuk ke mobil yang pian nggak tahu mobilnya ini bakal jalan kemana? Gak akan mau kan ya? Harus jelas dulu mobil ini mau jalan kemana. Oh mau ke Alua ya kan, jelas kan ya. Jadi kita masuk ke mobil itu kan dengan perasaan yang tenang dan siap gitu kan ya. Tapi kalau nggak jelas mobil itu mau dibawa kemana, masa ada yang mau masuk gitu kan? Itu kan ya mobilnya nggak jelas mau kemana, orang yang masuk nggak jelas juga gitu kan ya. Oke, jadi harus jelas ya visi organisasi apa. Di sini saya masukkan ya visi-visi organisasi kita ini ya FKKM. Sesuai nggak kira-kira? Saya nggak tahu apakah ada perubahan atau apa gitu ya. Tapi ini visi FKKM yang saya ambil dari ADART. Ya kalaupun ada perubahan kira-kira tidak terlalu signifikan lah perubahannya. Paling perubahan narasi kata-katanya ya, tapi ide atau maksud dari itu tetap sama seperti ini. Jadi ini harus jelas ya. Visi ini harus jelas. Kalau ada yang belum jelas nanti minta lagi ya. Bisa aja ininya ya, ADART-nya sudah ya. Nah sudah ya. Baca-baca lagi ya. Baca-baca lagi.
Oke, itu visi organisasi. Penting bagi kita ya. Nah, selanjutnya visi pribadi. Visi pribadi. Oke. Apa tujuan Anda bergabung dengan organisasi ini? Tujuan pribadi Anda. Ada yang bisa? Ya jelas semuanya punya tujuan, saya yakin. Oke. Ada yang sopan-sopan menyangka apa tujuannya masuk ke organisasi ini? Yang laki-lakinya apa tujuannya masuk ke organisasi ini apa? Menambah wawasan ya, bagus ya. Ada. Belajar public speaking ya, bagus ya. Ada tujuan pribadi. Ada lagi. Membangun relasi ya, sama. Iya, ada lagi. Memperluas pertemanan. Memperluas pertemanan ya, nambah teman. Ada lagi. Ada lagi. Ayo, yang di belakang ada lagi. Menambah pengalaman. Menambah pengalaman. Sama ya, yang lainnya tidak berpendapat sama ya dengan yang sudah berpendapat. Oke. Iya. Nah, ya kembali ya. Bahwa visi dalam diri kita pribadi itu harusnya visi memberi, terlibat dalam membesarkan organisasi. Dan saya nggak dengarkan itu tadi. Visinya itu kan visi memberi, karena kalau kita mau jadi sebaik-baik anggota, kita adalah orang yang memberi untuk organisasi, bukan orang yang masuk organisasi itu untuk menerima. Ya. Kalau kita hidup di dunia ini hanya untuk menerima, maka nggak perlu sekolah, nggak perlu belajar, gitu, nggak perlu ke majelis taklim pun gitu ya, kita bisa menerima. Kita menjalani pendidikan ini, berstudi ini gitu ya, atau menuntut ilmu ya untuk apa ya? Untuk bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat gitu kan ya. Benar nggak? Orang yang lebih bermanfaat. Dan orang yang bermanfaat adalah orang yang ya dalam hal ini ya bisa memberi manfaat, bukan menerima manfaat. Bisa nggak kira-kira dipahami ya? Jadi kalau tujuan pribadi Anda tadi misalnya nambah wawasan, nambah teman, nambah pengalaman, nambah apa lagi tadi? Kemampuan public speaking gitu ya, atau nambah event, itu kan untuk yang bertahan. Ya, menerima bahwa jadi kan masuk organisasi ini bawa beban kepada para pengurus supaya melengkapi apa-apa yang dia harapkan itu. Iya, benar nggak? Ada yang mau nambah teman, mereka beban pengurus tuh. Kayak pas supaya nyanyi bertambah kawan gitu kan? Ada yang mau nambah wawasan, kan beban pengurus juga. Kayak pengen supaya nambah wawasan gitu. Ada yang nambah apa lagi? Kemampuan public speaking misalnya. Kan nambah beban juga. Kayak pengen bisa public speaking gitu. Mana yang bisa meringankan beban organisasi ya? Masa kita masing-masing nambah beban gitu ya? Hampir 100 orangnya membebani organisasi gitu kan? Nah, jadi itu harus diubah ya. Itu memang jadi tujuan pribadi Anda ya, tapi jangan sampai jadi prioritas. Jangan sampai jadi yang pertama. Yang pertama itu harus memberi, karena siapa yang memberi ini saya menerima. Ya, yakin ya kalau kita memberi maka kita akan menerima. Jadi kalau Anda mau memberi untuk organisasi, maka yang Anda harapkan tadi semuanya, yang pian-pian Anda semuanya tadi akan bisa pian terima. Ya, yakin aja itu. Siapa memberi ini saya menerima. Siapa menanam ini saya menuai, gitu kan ya? Nah, jadi kalau siapa yang menuai ini saya menanam, gitu ya, Mbah menuai ya akan kita tanam lagi, gitu kan ya? Siapa yang menerima nih saya memberi, ya Mbah menerima ya akan memikirkan untuk memberi lagi, ya kita ingat bahkan kepada orang yang sudah memberi, gitu kan ya? Jadi rumusnya tuh harus memberi dulu, gitu, baru kita akan menerima. Di organisasi ini juga sama, memberi dulu, baru kita akan menerima. Oke ya, bisa ya? Oke ya, jadi yang tadi hendak ke yang kesekian saja gitu ya. Saya sebenarnya mau pian-pian itu nulis gitu ya di kertas ya, apa saja sih tujuan pribadi pian, misalnya tadi itu tujuan itu harus disampaikan dulu dan ini dimasukkan ke dalam tujuan yang utama. Tapi nulis perlu waktu ya, apalagi saya sudah datang terlambat tadi ya, makanya saya nggak minta untuk pian-pian nulis. Nah, tujuannya harus yang utama terlibat dalam membesarkan organisasi. Terus memberi kemanfaatan dalam organisasi. Nah, dua tujuan ini ya sudah mewakili bahwa diri kita ini berstatus sebagai pemberi, bukan penerima. Ya, dan sebagai pemberi itu adalah sebaik-baik manusia karena memberi manfaat, gitu kan ya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, ada kan ya riwayatnya sahabat-sahabat di zaman Nabi itu kan ketika kejayaan Islam itu ketika ada apa ya? Ada bantuan-bantuan lah gitu ya dari Nabi gitu kan ya. Itu dikasihnya kan banyak ke orang-orang yang datang dari Mekah gitu.
Terus ada sahabat yang mengeluh lah seperti itu. Kenapa yang dibantu itu yang orang-orang yang datang dari Mekah saja gitu ya. Para sahabat yang Ansor ini yang mengeluh seperti itu gitu. Katanya kan yang dari Mekah itu karena sahabat-sahabat karena keluarga Nabi dan sebagainya, makanya Nabi membantu mereka gitu kan. Kita ini nggak dibantu gitu ya. Itu sampai kepada Nabi, kata Nabi apa ya? Sahabat-sahabat Ansor ya, Anda sudah terbiasa untuk memberi gitu. Ya kan ya? Kan bantu Nabi posisi Ansor itu kan ya. Pas Nabi hijrah mereka yang bantu gitu kan, Nabi berjuang mereka yang bantu gitu ya. Jadi saya tidak mau mengubah status posisi Anda itu dari yang tadinya pemberi menjadi penerima dengan menerima bantuan-bantuan gitu ya. Ya, makanya Ansor itu setelah itu gitu ya, sahabat-sahabat Ansor itu malah kalau diberi itu nggak usah Nabi gitu ya. Kenapa ya? Karena mereka sudah memposisikan dirinya sebagai pemberi. Karena pemberi itu lebih baik daripada penerima. Gitu ya. Nah, kita pun harus berstatus sebagai pemberi ya kepada organisasi ini ya, bukan hanya sebagai penerima saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang kedua menjadi pemimpin yang baik. Saya bahas menjadi pemimpin yang baik di dalam materi keorganisasian. Gitu. Mungkin sebagian dari kita ada yang bingung gitu ya, kenapa bahas pemimpin yang baik kepada anggota. Nah, maka saya sampaikan dengan pertanyaan, siapa pemimpin di dalam organisasi ini? Siapa? Siapa namanya? Siapa? Kak Dewi. Siapa pemimpin di sini? Siapa? Ketua ya? Nah, kalau di dalam forum ini siapa pemimpinnya kira-kira? Nah, siapa? Ayo, kenapa ya? Iya, kenapa ragu-ragu ya? Iya, kita semua ini kan adalah pemimpin ya. Benar kan ya? Dan kita akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Ya kan ya? Artinya kita semua adalah pemimpin. Kenapa saya bahas kepemimpinan di dalam saya bahas tentang pemimpin di dalam materi organisasi? Karena kita semua adalah pemimpin. Karena itulah kita berkepentingan untuk bisa memimpin di dalam organisasi ini. Tidak hanya si ketua saja. Tidak hanya si misalnya koordinator bidang saja gitu ya. Tidak hanya mereka itu gitu, tapi kita semua harus memahami ya bahwa kita adalah pemimpin di sini. Nah, semua harus mampu memimpin. Semua adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Ini paling kurang. Paling kurang kita semua adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagaimana misalnya ya, kalau organisasi ini diisi oleh orang-orang yang hanya siap untuk dipimpin ya, dan tidak mampu untuk memimpin, sekurangnya memimpin diri sendiri, kan akan repot gitu. Misal ya, orang yang nggak bisa memimpin dirinya sendiri, misalnya ketika diminta untuk hadir rapat gitu ya, itu orang yang biasa dipimpin ya terbiasa untuk diperlakukan, dilayani. Mulai dari dicat secara pribadi misalnya kan ya, kalau dicat di grup aja ya tersinggung gitu. Wah, itu kada ada menghabari aku tuh, kada menghabari ulungnya tuh apa gitu. Padahal sudah ada di grup misalnya. Kehadapnya tuh dihabari secara pribadi. Itu bukti apa? Bukti bahwa dia statusnya sebagai orang yang dipimpin, minta dilayani. Nah, terus lagi nggak mau hadir gitu. Nggak mau hadir, ketika diundang nggak mau hadir. Harusnya kan hadir itu kemampuan kita memimpin diri kita. Kita yang meyakinkan diri kita mau hadir atau enggak gitu kan ya. Ya, saya hadir hari ini. Itu kan kemampuan kita untuk memimpin diri kita. Ya kalau kita nggak berhasil memimpin diri kita, ya harinya naung kayak ini kan nyaman guling di rumah ya kalau. Ya nyaman guling di kos-kosan ya kalau. Nah, kemampuan kita memimpin diri kita lah yang membuat kita bergerak untuk hari ini hadir di sini. Nah, jadi penting untuk bisa memimpin diri sendiri. Oke, saya lanjutkan ya. Semua adalah pemimpin dalam bidang dan tugas yang diembannya ya. Sekurang-kurangnya, misalnya ya, sebagai anggota adalah pemimpin untuk menjadi anggota yang baik. Jadi Anda ya, kalau ada teman yang nggak hadir misalnya, Anda harus jadi pemimpin bagi dia gitu ya. Mampu untuk memengaruhi dia untuk mau hadir. Jadi nggak hanya kada hadir kada gitu kan. Itu kan bukan tipikal seorang pemimpin. Jadi yang nggak hadir aja supaya hadir.
Kepemimpinan itu kan ada 3 unsur juga. Yang pertama memengaruhi orang lain, yang kedua untuk mau bekerja sama, yang ketiga mencapai satu tujuan. Jadi kalau memengaruhi itu ya nggak hanya oleh ketua, kita kepada kawan kita perlu memengaruhi juga supaya tadi yang dianya nggak mau jadi mau, yang malas untuk turun ya jadi semangat untuk turun. Itu kemampuan kita untuk memengaruhi. Sekurang-kurangnya tadi ya kali kecil kepada diri kita, begitu juga ya. Kita harus mampu memengaruhi diri kita untuk mau mencapai tujuan yang kita inginkan. Kadang-kadang kan diri kita ini nggak mau bekerja sama dengan kita ya kan ya. Kita maunya bangun jam 4:30 subuh ya ternyata bangunnya jam 6 misalnya kan ya. Nah keinginan kita yang menjadi tujuan kita ya tidak bisa dikerjasamai oleh diri kita sendiri sehingga tujuan kita nggak tercapai. Akhirnya bangunnya jam 6 gitu kan ya. Nah diri kita pun adalah adalah organ-organ yang perlu dipimpin ya. Karena organ-organ ini kalau nggak dipimpin ya nggak akan bisa untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi kembali ya bahwa kita semua adalah pemimpin dan jangan menganggap pemimpin itu hanya ketua ya. Dia misalnya ya siapa rekan Dewi ini ketua pengurus di organisasi ini ya. Dia ketua dalam mengurusi FKKM gitu kan ya. Ya, ketua dalam mengurusi FKKM. Nanti ada yang misalnya di sini ya ketua panitia, dia ketua dalam mengurusi kegiatan musta ini. Ada lagi yang di bawah misalnya ada seksi kegiatan misalnya atau acara ya, atau konsumsi atau humas dan lain sebagainya. Dia adalah pemimpin untuk mengurusi bidangnya itu, bukan ya? Nah di bawah lagi ya ada anggotanya ya. Anggota itu pemimpin untuk ngurus ya supaya beres gitu kan ya. Apa-apa yang ada di dalam bidangnya itu. Di bawah lagi ya para peserta. Pian-pian harus mampu mimpin diri pian ya supaya ya sekurang-kurangnya hadir di sini dan bergerak gitu kan ya. Dan memiliki keinginan untuk bisa memahami apa-apa yang akan disampaikan nanti di dalam kegiatan ini. Itu perlu pemimpin-pemimpin yang banyak. Nggak perlu nggak cukup hanya satu pemimpin si ketua organisasi saja. Oke, bisa dipahami ya? Oke, saya agak cepat saja ya, supaya kita cukup jamnya mati dulu. Bisa tolong diingatkan ya. Saya mungkin agak cepat nanti supaya ada waktu tanya jawabnya lah. Oke, saya lanjutkan. Hari ini karena kalau berlambat ya Allah. Iya, karena bukan kita ke masjidan ya Allah. Iya. Kalau hari yang pada Jumat ya agak nyaman lah saya biasanya. Kalau lambat itu kan lewat waktunya lewat gitu. Nah ini harus cepat. Oke. Mampu memengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama dalam mencapai tujuan. 3 unsur dalam kepemimpinan ya, memengaruhi orang lain, ada memengaruhi, ada bekerja sama, ada tujuan. Jadi kalau organisasi itu 3 unsur tadi ya, 2 orang atau lebih bekerja sama mencapai tujuan. Ya, kalau kepemimpinan itu 3 unsur juga ya, memengaruhi orang lain, bekerja sama mencapai tujuan. Oke, saya lanjutkan. Nah, berani mencoba, tidak takut gagal. Sebagai seorang anggota, ya, sudah tentu kita ya, tidak boleh takut gagal atau tidak boleh takut dalam mencoba. Harus berani mencoba dan tidak boleh takut gagal. Permasalahan terbesar dalam meraih keberhasilan itu bukan kurangnya kemampuan kita, tapi kurangnya keberanian kita untuk mencoba. Kurangnya keberanian kita untuk mencoba. Kalaupun ada kemampuan, tapi kalau kemauannya untuk mencoba tidak ada, ya mau nggak berhasil, enggak kan? Kayak kita misalnya mau berbisnis, ya ada modal misalnya 1 miliar, gitu. Tapi kemampuan ada nih kan modal 1 miliar, mau berwirausaha. Tapi kalau kemauannya untuk mencoba ada, kan sia-sia. Yang ini kan terpakai, gitu kan? Nah, jadi kemauan itu penting, ya. Makanya kata ketua Staira Amuntai. Di zaman saya menjadi mahasiswa ya sebelum Pak Munadi Sutra Ali ada almarhum Pak Ahyar Abdi gitu. Nah beliau itu dulu pesan hubungan kami syarat keberhasilan itu jadi 2, 1 kemauan, 2 kemampuan. Maka 2 ini yang lebih penting adalah kemauan. Dengan kemauan, kemampuan ini mengikuti. Kalau kemampuan ada, kemauan tidak ada, maka sia-sialah kemampuan tersebut. Jadi keberhasilan di bidang apapun gitu ya. Kuliah, usaha, berumah tangga, dan lain sebagainya itu 2 ini. Ada kemauan
dan ada kemampuan. Dan ketika kemampuan tidak ada, kemauanlah yang harus kuat, sehingga kemampuan akan mengikuti kemauan kita yang kuat tersebut. Jadi berani mencoba, tidak takut gagal. Nah, misalnya ya, kita tidak punya keberanian untuk mencoba, tidak ada keberanian untuk melangkah, tidak ada keberanian untuk bergerak, maka harus mampu mengambil langkah sebagai bagian dari ikhtiar. Jadi kita ini kan paketnya itu kan harus ada ikhtiar ya, nggak cukup kan ya hanya berpasrah saja, nggak cukup hanya berpasrah saja, sehingga ikhtiar itu penting, usaha itu penting. Nah, dalam menjadi anggota, ikhtiarnya itu penting juga. Kalau pian tadi mau nambah teman, ya, tapi pian nggak pernah turun misalnya kan, yang mau, ya bisa lah nambah kawan, begitu aja di rumah itu kan, ya susah kan ya. Mau misalnya kemampuan public speakingnya misalnya bertambah baik gitu ya, tapi piannya nggak pernah aktif di organisasi, nggak pernah memberikan ide, nggak pernah memberikan pendapat di saat rapat gitu ya. Gimana mau bertambah kemampuan public speakingnya gitu kan? Nunggu misalnya diajari secara khusus public speaking ya susah. Apalagi orangnya yang hampir 100 ini, kalau diajari satu-satu berdasarkan kemampuan dia ya repot lah kita, kan sempat lagi waktu kita kuliah ya udah ngurusi beban pian aja. Ya akhirnya pian-pian juga harus mampu untuk berikhtiar, berusaha untuk mencapai itu. Nah, usaha itu bagian dari memberinya pian. Nah, atau tadi misalnya ada yang mau nambah pengalaman gitu. Tapi kalau berdiam diri saja gimana mau nambah pengalaman? Saya sering contohkan ya, kalau kita mau misalnya buat surat tapi kita nggak pernah bantu kawan kita yang sudah bisa buat surat untuk membuat surat gitu, kita nggak akan bisa membuat surat ya. Jangan nunggu diajari kursus untuk bisa membuat surat. Pas ada kawan kita yang bisa buat surat, kawaninya bantuinya, membantu itu kan bagian dari memberi. Ya, dengan membantu itu tadi kita akan bertambah kemampuan kita dalam membuat surat ya, karena kita sudah membantu orang yang bisa, makanya bisa sambil belajar. Ya konsepnya itu kan seperti itu ya, kalau kita jadi anggota gitu. Mau nambah apa lagi ya, nambah wawasan, pengalaman dan sebagainya, dimulai dari kitanya dulu. Adakah ikhtiar, kemauan untuk itu, kemampuan untuk mencoba, kemampuan untuk membantu gitu, kemauan untuk terlibat ya. Kalau itu nggak ada ya maka akan susah bagi kita untuk bisa mendapatkan apa-apa yang menjadi harapan kita tadi. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Nah, kegagalan adalah keberhasilan yang belum sempurna. Jadi kalau kita sudah mencoba dan ternyata gagal, ya itu coba lagi. Jadi kalau kita gagal setelah itu salah misalnya disalahkan, ya nggak apa-apa ya, perbaiki lagi ya. Kalau kita nggak pernah salah, kita nggak akan tahu apa yang benar. Dan guru terbaik itu kan katanya kan pengalaman kita gitu kan ya. Ketika kita yang melakukan kesalahan, maka kita akan mengetahui kebenaran. Karena pengalaman adalah guru terbaik. Pian jalan misalnya di titian ya, dan akhirnya pian terberusuk misalnya kan di titian itu, maka besok pian jalan di titian itu ada lagi terberusuk gitu kan. Karena pian yang mengalaminya sendiri kesalahan itu, sehingga pian akan mengetahui kebenarannya seperti apa. Jadi salah dan benar itu biasa dalam hidup ini gitu. Sebagaimana misalnya gelap dan terang gitu. Bagaimana kita bisa tahu gelap kalau nggak ada terang gitu kan ya. Bagaimana bisa tahu terang kalau nggak ada gelap gitu ya. Panas dan dingin misalnya kan, bagaimana kita tahu panas kalau kita nggak tahu dingin gitu. Bagaimana tahu dingin kalau kita nggak tahu panas gitu kan ya. Ya laki-laki perempuan gitu. Bagaimana kita bisa tahu ini laki-laki kalau kita nggak tahu perempuan itu seperti apa gitu. Kalau kita mau tahu perempuan ya harus tahu juga laki-laki seperti apa, sehingga ya beda-beda itu biasa dalam hidup ini gitu ya. Dan itu bagian dari proses mendewasakan diri kita. Sehingga ketika kita misalnya gagalkah, salahkah, ya, terkecewakan, itu sesuatu yang biasa dalam hidup ya. Yang penting kita bisa bangkit setelahnya. Kalau pian misalnya ya, nanti dalam organisasi bantu misalnya, tapi pian bantu itu tidak dihargai. Ada kawan yang sudah menulis surat, dia datang dan membantu menulis surat itu, tapi dia tidak dihargai. Ya, itu kan sebuah kekecewaan. Tapi kalau pian ya, berhenti sampai di situ saja, oh enggak, kalau udah lagi kan bantuin, maka pian akan berhenti juga untuk nantinya bisa tahu yang benarnya seperti apa. Jadi kekecewaan itu hanyalah proses untuk mendewasakan diri kita supaya matang mental kita gitu. Jadi terkecewakan lagi gitu. Disariki misalnya oleh ketua, lagi kan. Jangan dari disariki aku ada organisasi semalam disariki karena terlambat datang. Terlambat datang disariki misalnya kan ya, itu kan pengalaman kita supaya kita ke depan tidak lagi terlambat datang. Akhirnya salah jadi benar. Tapi kalau kita terlambat datang dimarahi oleh ketua, akhirnya kita kada mau datang sama sekali, nah itu berarti apa? Tidak ada perbaikan dalam
diri kita gitu ya. Nah, jadi fokusnya itu kalau yang ini ya, coba aja terus gitu. Coba aja terus. Kalau nggak bisa coba lagi. Kalau nya kalah, bangkit lagi gitu ya. Dikecewakan, ya obati lagi gitu ya. Jadi kalau dikecewakan itu malah terpuruk gitu ya, maka kita akan kalah. Buktikan bahwa kita menang dengan bangkit lagi gitu ya. Jadi kekecewaan kita. Oke, baik. Ini kenapa saya sampaikan? Karena di organisasi akan menemukan itu gitu ya. Banyak orang yang terkecewakan di organisasi karena apa? Karena harapannya tidak terpenuhi. Akhirnya amping. Ya. Ini kalau saya prediksi ya, ini berapa sih orangnya? 90 ada nggak? Nah 90 ini mungkin di sekitar 3 atau 4 bulan ke depan ya, kalau kita ngadakan MAPTA, dari 80 atau 90 ini kayaknya paling 50 yang berkena. 4 bulan kemudian ada MAPTA. MAPTA itu adalah tingkatan kaderisasi atau orientasinya setelah MOSTA. MAPTA namanya, masa pelatihan anggota. Ini yang 90 ini atau 80 ini paling ketinggal 50 karena yang 4 MAPTA. Saya prediksi ya, prediksi itu kan boleh salah, boleh benar, gitu kan ya? Ya saya prediksi. Jangan sampai pian-pian hari ini merencanakan bahwa pian masuk di 30 atau 40 yang bakal ada lagi organisasi ini 4 bulan ke depan kena. Kalau yang kayak itu pian hari ini membuat atau membebani atau membaziri tenaga panitia untuk ngurusi pian. Mana panitia ini gak ada ribet yang ngurusi pian. Kalau tuh justru di bangku gitu kan, menyiapkan snack, menyiapkan keperluan pian untuk kegiatan ini, ya menghubungi pemateri, menyiapkan spanduk dan lain sebagainya, itu kan tenaga, waktu, pikiran yang terbuang dari panitia untuk siapa? Untuk pian. Sedangkan pian hari ini sudah merencanakan 4 bulan kemudian pian nggak ada lagi di organisasi ini. Itu parah gitu. Itu parah. Buktinya yang dulu kan banyak juga yang ada lagi ini ya Pak. Harusnya kan pensiunnya di FKKM ini kan pas sudah ada jadi mahasiswa lagi gitu kan ya, itu baru pensiun gitu kan ya. Ini memensiunkan diri sejak dini gitu. Jadi pensiun dini jadinya. Biar 4 bulan sudah pensiun gitu kan ya. Parah itu ya, parah. Makanya ini perlu saya sampaikan ya di saat MOSTA. Nah, baru saya bahas ini ya, keterkaitannya sama yang tadi. Bertanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah sikap melakukan sesuatu dengan rasa sadar dan siap menanggung segala akibat yang muncul. Mulailah dengan berusaha mencintai organisasi. Ya, saya kembali ke yang tadi. Kalau ada yang organisasi ini misalnya masuk hari ini 4 bulan kemudian tidak ada lagi organisasi ini misalnya, dia bertanggung jawab atau tidak? Ya kan ya. Kepada dirinya dia tidak bertanggung jawab, kepada organisasi dia tidak bertanggung jawab juga kan ya? Benar ya? Ya. Saya sering ya bilang kepada rekan-rekan di FKKM ya, seseorang yang pantas untuk dijadikan pasangan itu bisa dilihat dari bagaimana tanggung jawabnya di organisasi. Kalau kepada organisasi saja dia tidak bertanggung jawab, bagaimana kepada rumah tangganya nanti? Jadi orang-orang yang sudah purna pensiun dini dari sebelum dipensiunkan gitu kan ya, sudah meninggalkan organisasi ini tanpa kabar misalnya, dia kan tidak bertanggung jawab. Itu ada kemungkinan nanti kalau pian jadi pasangannya pian akan ditinggalkan juga dengan tidak bertanggung jawab. Jadi catat tuh orang-orang yang di organisasi tidak bertanggung jawab, ada benih-benih potensi ya, kemampuan dia untuk tidak bertanggung jawab juga nanti ketika berumah tangga. Jadi catat tuh. Catat di otak ya. Oke. Bagaimana sih ya untuk bisa bertanggung jawab kepada organisasi? Semua anggota itu harus bertanggung jawab kepada organisasi. Mulailah dengan berusaha mencintai organisasi. Jadi tanggung jawab itu kan bisa muncul, bisa ada kalau kita mencintai. Kalau kita mencintai. Coba Pian misalnya, ya. Pian mencintai jam tangan Pian. Pian akan bertanggung jawab untuk menjaga jam tangan Pian itu. Benar kan ya? Ya. Pian misalnya mencintai sepatu Pian ya. Kita bicara cinta dalam konsep yang luas ya. Sepatu Pian ya. Maka Pian akan menjaga sepatu Pian itu. Jam tangan Pian akan perhatikan di mana anda gitu kan ya. Sepatu Pian akan Pian perhatikan jangan sampai menjejak-injak. Ya. Sandal Pian kayak itu juga kan, jangan sampai sandal Pian ini rigat. Coba sandal orang yang Pian tidak mencintai sandal orang itu. Pian jejak-jejak aja kalau lah. Iya, dijejak-jejak aja kalau lah. Atau polpen misalnya kan,
pulpen kita sayangi gitu ya. Pas pinjam pulpen kawan itu terpikir memberikan ada ya. Jempang pulpen ya kan biasanya minjem gitu, tapi kadang memberikan. Karena apa? Dia kan tidak merasa bertanggung jawab terhadap itu gitu. Jadi ya tanggung jawab itu asal muasalnya ya mencintai gitu. Bukan bertanggung jawab akhirnya mencintai, tapi mencintai akhirnya kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya itu simpel. Nah kalau saya tanya seperti ini, apa ciri orang yang mencintai? Jawabannya apa ya? Apa ciri-ciri orang yang mencintai? Menjaga ya. Ada lagi? Rela berkorban gitu ya. Apa lagi? Memperhatikan. Apa? Terikat gitu. Ada lagi? Menyukai ya. Saya dengar tadi melukai gitu ya. Iya. Apa lagi? Kalau Anda mencintai seseorang misalnya, ya, Anda akan membuktikannya dengan apa? Tadi dengan menyukai, dengan memperhatikan, dengan apa lagi kira-kira? Apa? Bertanggung jawab gitu ya. Apa lagi? Membuatnya bahagia ya, jelas ya. Iya, kalau cinta kan buktinya ya jelas untuk membuat bahagia itu ada gitu ya. Kalau selalu mengakibatkan kesedihan itu bukan mencintai. Iya. Apa lagi kira-kira? Melindungi. Oke, tadi menjaga, melindungi. Apa lagi kira-kira? Menyayangi. Iya, apa lagi? Latihannya tidak sesopan ya, nyambet nih. Apa lagi? Apa lagi? Kalau Anda mencintai seseorang, apa yang Anda lakukan untuk membuktikan cinta Anda pada seseorang tersebut? Apa lagi? Menghargai. Oke. Apa lagi? Yang di belakang apa? Apa? Iya, memperjuangkan ya. Oke, bagus ya. Oke. Saya nggak mau bahas antara berkorban dan berjuang ya, nanti waktu lagi gitu ya. Tapi jelas ada perbedaan antara berkorban dan berjuang itu ya. Nah, tapi kembali ke sini gitu. Semua yang Anda katakan tadi gitu. Menjaga, melindungi, memperhatikan, menghargai, membuatnya bahagia, dan lain sebagainya tadi gitu ya. Itulah yang harus Anda lakukan kepada organisasi ini. Itulah yang harus Anda lakukan kepada organisasi ini. Itu adalah bukti bahwa Anda mencintai organisasi ini. Dengan mencintai organisasi ini, Anda akan bertanggung jawab kepada organisasi ini. Oke ya. Jadi yang tadi berpendapat misalnya harus menjaga, harus melindungi, berarti harus menjaga dan melindungi organisasi ini. Ada yang membahagiakan, berarti dia terlibat untuk kebaikan organisasi ini. Ada yang jawab apa lagi tadi? Memperhatikan, ya, berarti dia harus memperhatikan organisasi ini. Dia menjawab menghargai, berarti dia harus menghargai organisasi ini. Menghargai organisasi itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang di organisasi ya, tapi lebih daripada itu. Bahkan ketika lambang kita misalnya jatuh misalnya kan ya, ada unsur atau apa kan jatuh misalnya biasanya gitu ya. Orang yang menghargai organisasi, yang mencintai organisasi akan ngambil itu karena dia tidak akan tega lambang organisasinya itu diinjak-injak oleh orang lain. Jadi itu bagian dari bukti kita mencintai organisasi. Semua yang Anda katakan tadi ya, walaupun tidak saya tulis satu-satu ya, cukup diingat saja. Dan yang tidak berpendapat gitu, saya yakin sama pendapatnya dengan yang berpendapat ya, sehingga itu harus dilakukan sebagai seorang anggota ya di dalam organisasi. Oke, saya lanjutkan. Nah ini ciri-ciri saja ya, ciri-ciri yang saya masukkan kalau kita mencintai organisasi. Ada keinginan kuat untuk berjuang membesarkan organisasi. Kita kembali ke yang tadi, maka keinginan kuat ini dibuktikan dengan adanya usaha, adanya ikhtiar kita untuk membesarkan organisasi. Tapi kalau hanya di mulut saja, saya akan membesarkan organisasi, tapi tidak ada gerak apa-apa yang dilakukannya untuk membesarkan organisasi, maka itu ya dusta, maka itu kebohongan belaka. Terus ada kebanggaan terhadap organisasi. Orang yang cinta itu mesti bangga. Kalau yang nggak bangga, ya maka dia nggak akan cinta. Bukti kecintaan salah satunya bangga. Jadi kalau ada orang, misalnya ini kan suami istri, saya sering contohkan gitu. Dapat undangan si suami misalnya, tapi suami ini misalnya datang ke pengantinan itu karena membawa istrinya, karena suka.
Ya, itu kada cinta adalah kada cinta. Jangan jaga dosa dia umpat ya, karena dia lapar ya. Iya. Padahal apa ya, dia malu membawa istrinya ke pengantinan itu ya, dilihat orang gitu ya. Nah itu nggak cinta namanya. Itu nggak cinta. Jadi kalau cinta itu mesti bangga, ada kebanggaan gitu ya. Kalau nggak bangga ya berarti nggak cinta. Ke organisasi kita pun harus seperti itu, ada kebanggaan kepada organisasi. Terus lagi ada kesetiaan, setia pada organisasi ini. Ini kadang-kadang saya dipermasalahkan ya ketika bahas harus setia kepada organisasi ini. Berarti Kak, dengan kalau pian nyambat harus setia kepada FKKM, kami tidak boleh lompat organisasi lain kan? Ini sering saya diprotes biasanya, makanya perlu saya jelaskan ya. Tidak seperti itu. Ketika kita sudah berkomitmen pada suatu organisasi, ya maka kita akan memprioritaskan organisasi itu. Kita akan bertanggung jawab kepada organisasi itu. Tapi kalau kita ikut organisasi lain misalnya, tapi kita melupakan yang ini, tidak bertanggung jawab kepada organisasi ini, maka kita tidak mencintai kepada organisasi ini. Jadi kesetiaan bukan harus hanya satu FKKM saja, boleh saja ya beberapa organisasi sama kan ya. Di dalam agama kita ya nggak harus sampai istri saja gitu kan ya, boleh 2, 3, 4 istri ya, tapi yang jelas harus bertanggung jawab dan adil kepada semuanya gitu. Yang jelas kalau pian memilih untuk organisasi yang lain juga dan melupakan untuk bertanggung jawab dengan organisasi ini, berarti dia tidak setia dengan organisasi ini. Nggak apa-apa ikut organisasi lain, tapi tetap bertanggung jawab dengan organisasi ini. Itu maksud dari kesetiaan. Nah, selanjutnya adalah menjaga nama baik organisasi. Jadi kalau pian masuk jadi anggota ini, di pundak pian itu tidak lagi ada pangkat sebagai mahasiswa saja, tapi di situ juga tertulis anggota FKKM. Sehingga kalau pian buat kesalahan, pian akan ditunjuk atau disambat orang sebagai anggota FKKM. Nah itu anggota FKKM ya kayak itulah ya kan. Artinya apa ya? Pian terlibat untuk memperburuk nama organisasi jadinya kan ya. Makanya perilaku pian juga harus mewakili perilaku sebagai anggota organisasi yang baik, supaya apa? Supaya organisasi kita ini namanya tetap terjaga, tidak rusak karena perilaku yang tidak baik yang kita lakukan. Oke. Ini yang 5 ya, saya tahu waktunya sudah habis ya kita cukupkan saja ya. Ini 5 mensyukuri masalah ya. Iya. Mungkin nanti dibaca-baca saja gitu. Saya sengaja membahasakan itu mensyukuri masalah gitu. Karena sebagian dari kita terkadang itu menghindari masalah. Menganggap masalah itu adalah sesuatu yang jangan sampai ada kepada kita gitu. Maka polanya itu harus diubah dan ketika masalah ada ke kita, datang ke kita, maka kita adalah orang yang pantas untuk mendapatkan masalah itu gitu. Berarti kita istimewa atau tidak? Kita dipandang pantas untuk ya menghadapi masalah itu. Karena setiap masalah itu kan tidak dikasih kepada orang yang tidak mampu. Masalah yang berat dikasih sama orang yang mampu untuk menyanggahnya gitu ya. Masalah yang ringan kepada orang yang ya kemampuannya juga ringan. Masalah yang luar biasa tidak akan ditimpakan kepada orang yang biasa-biasa saja gitu. Masalah yang biasa hanya untuk orang yang biasa-biasa saja. Sehingga kalau kita kena masalah, harusnya kita berpikir positif dan bersyukur. Kita sudah diistimewakan sebagai seorang manusia untuk mendapatkan masalah itu. Jadi nggak harus menghindari, apalagi lari dari permasalahan itu. Jadi itu yang mau saya jelaskan ya, secara intinya seperti itu saja gitu. Nah terus, ini kendalikan seperti egois. Egois merupakan hasrat keinginan untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri. Kita ini perlu egois gitu ya. Jadi dari 100% tingkat keegoisan itu perlu lah sekitar 20% tinggalkanlah egois itu ada dalam diri kita. Jangan dibuang semuanya. Terkadang kita salah membuang keegoisan kita seluruhnya ya, sehingga kita tidak punya sisi keegoisan dalam diri kita. Itu potensial untuk dimanfaatkan orang. Ya, makanya disakiti tetap bertahan, diselingkuhi tetap bertahan, gitu ya, dikhianati tetap bertahan. Maka bertahan ini adalah bukti bahwa tidak ada sisi keegoisan sedikit pun dalam dirinya. Akhirnya sangat-sangat tipis antara mencintai atau kebodohan. Iya. Nah, jadi harus ada sisi keegoisan dalam diri. Tapi di dalam organisasi ya nggak boleh lebih daripada yang sekitar 20% tadi. Ya. Kalau lebih daripada itu, pian akan mau menang sendiri, pian akan sewenang-wenang, pian mau diperhatikan lebih daripada yang lain, pian mau dipentingkan lebih daripada yang lain. Maka ini akan jadi masalah dalam organisasi. Karena tidak semua bisa memperhatikan pian, tidak semua bisa mementingkan pian gitu ya. Sehingga
kita harus sama-sama semua dalam organisasi bisa mengendalikan keegoisan kita. Tapi jangan ditinggalkan atau dihapus sama sekali keegoisan tersebut, karena kita tetap harus punya sisi keegoisan dalam diri kita. Sekurang-kurangnya kalau kita melihat foto bersama yang kita terungkap di foto tersebut, ya kita pertama-tama yang akan kita cari adalah diri kita sendiri, kan? Ya, kalau ada foto bersama nih di upload-uploadnya misalnya di Facebook habis ini, pas kita buka Facebook itu mesti cari ini aku adakah gitu kan? Ya. Walaupun separuh termasuk ya Allah itu bagian dari keegoisan kita ya, itu nggak apa-apa ya. Sisi yang 20% itu tadi wajar gitu kan. Ada keegoisan dalam diri kita. Tapi keegoisan itu biasanya luntur gitu ya. Bisa sampai tahapan 0 ya ketika kita tidak bisa memanajemen cinta kita. Karena orang yang cinta biasanya egoisnya itu hilang. Makanya pas lihat foto bersama, orang yang sedang mencintai biasanya akan lebih mengutamakan melihat siapa yang dicintainya itu adalah karena cinta. Melebihi keinginannya untuk mencari dirinya sendiri. Itu biasanya seperti itu. Tapi tetap catatannya ya, ketika kita mencintai itu dikendalikan di manajemen, ketika kita punya sisi keegoisan juga dikendalikan di manajemen supaya keegoisan kita tidak merusak diri kita, sehingga kecintaan kita tidak merusak diri kita dan juga persoalannya. Oke, demikian dari saya berikan kepada moderator. Terima kasih.